Praktikum uji kualitatif protein. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walida dengan NIM 11920600085. Perkenalkan, nama saya Sally, NIM 11920600091 dari kelas 5C. Perkenalkan, saya Susi Susilawati Sinta Dewi dengan NIM 11920600103 dari kelas 5C. Perkenalkan, nama saya Tiara Arifia dengan NIM 11920601111. Protein merupakan zat makanan yang paling kompleks, terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan biasanya fosfor. Protein sering disebut zat makanan bernitrogen karena merupakan satu-satunya zat makanan yang mengandung nitrogen. Menurut sumbernya, protein dibagi menjadi dua golongan, yaitu protein nabati dan hewani. Protein hewani merupakan protein sempurna karena mengandung asam amino, lisin, dan metonin yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perawatan jaringan. Protein hewani salah satunya dapat diperoleh dari telur. Telur merupakan makanan hasil dari ternak unggas yang memiliki sumber protein hewani. Rasanya yang lezat, mudah dicerna, dan mempunyai gizi tinggi. Di antaranya sumber vitamin A, vitamin B, B2, niacin, tiamin, riboflavin, vitamin E, dan vitamin D. Telur mempunyai cangkang, selaput cangkang, putih telur, dan kuning telur. Cangkang dan putih telur terpisah oleh selaput membran kuning telur, dan albumin terpisah oleh membran kuning telur. Protein hewani selanjutnya yaitu susu. Dari sekian banyak zat gizi yang terdapat pada kandungan susu, protein menjadi salah satu zat gizi makro yang vital. Tubuh membutuhkan protein dalam jumlah besar karena protein peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Di antaranya pembentukan otot, regenerasi kulit dan rambut, serta membuat antibodi bagi sistem kekebalan tubuh. Selain itu, kandungan protein pada makanan membuat sistem pencernaan bekerja lebih perlahan hingga membuat kita merasa kenyang lebih lama. Tujuan praktikum yaitu mahasiswa diharapkan mampu mendeteksi keberadaan protein pada bahan pangan dengan uji kualitatif berdasarkan perubahan warna yang terbentuk. Adapun alat dan bahan yaitu 3 mangkuk kecil susu kedelai, 3 mangkuk kecil susu sapi, 3 mangkuk kecil sari jeruk, 3 mangkuk kecil putih telur, 3 mangkuk kecil larutan gula, kemudian pewarna makanan yaitu warna merah, kuning, dan warna hijau. Ada ketembat, sabun cuci, cuka, dan garam. Langkah pertama, siapkan susu dalam 3 mangkok, sabun, pewarna, cuka, dan garam. Selanjutnya kita siapkan juga larutan jeruk, putih telur, dan juga larutan gula. Langkah selanjutnya, tambahkan pewarna, warna merah, kuning, dan hijau. Lalu tambahkan cuka. Untuk percobaan wadah yang kedua, masukkan lagi pewarna, lalu ditambahkan garam. Untuk percobaan yang ketiga yaitu masukkan lagi pewarna, setelah itu teteskan sabun.
Selanjutnya, lakukan percobaan yang sama terhadap putih telur dan juga perasan jeruk. Kemudian, lakukan hal yang sama juga terhadap percobaan larutan gula dan juga susu kedelai. Bagian selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Adapun hasil pengamatan ini dituangkan dalam bentuk tabel hasil pengamatan uji kualitatif protein yang terdiri dari 5 sampel, yaitu telur, susu sapi, susu kedelai, larutan gula, dan perasan jeruk atau sari jeruk. Kemudian, penambahan reagen atau perlakuannya itu terdiri dari 3. Pada mangkok pertama, yaitu sabun sebagai larutan basah, pada mangkok kedua, cuka sebagai larutan asam, dan mangkok ketiga, garam sebagai larutan netral. Pada sampel pertama, yaitu telur, ketika ditambahkan sabun melalui cotton bud, terjadinya pergerakan warna menjauhi cotton bud secara cepat, yang menandakan bahwa pada telur terdapat kandungan protein yang tinggi. Kemudian ketika ditambahkan cuka, terjadinya pengendapan, dan ketika ditambahkan garam, juga terjadinya pengendapan. Pada sampel yang kedua dan ketiga, yaitu pada susu sapi dan susu kedelai, terdapat persamaan karakteristik hasil pengamatan, baik ketika ditambahkan reagen sabun, cuka, maupun garam. Ketika ditambahkan sabun, keduanya itu pergerakannya menjauhi cotton bud, ketika ditambahkan cuka, terjadinya penggumpalan, dan ketika ditambahkan garam, tidak terjadinya perubahan apapun. Kemudian pada sampel yang keempat, yaitu larutan gula, baik ketika ditambahkan reagen sabun, cuka, maupun garam di mangkok 1, 2, dan 3, ketiganya menunjukkan hasil pengamatan yang sama, yaitu tidak terjadinya perubahan, yang dapat diartikan bahwa pada larutan gula tidak terdapat kandungan protein. Kemudian pada sampel yang terakhir, yaitu perasan jeruk atau sari jeruk, menunjukkan hasil pengamatan yang sama dengan telur. Namun perbedaan di antara keduanya yaitu pada saat penambahan sabun melalui cotton bud, yang pada telur itu terjadinya pergerakan yang secara tepat, kemudian pada jeruk terjadinya pergerakan secara lambat pada warnanya. Hal itu menunjukkan bahwa jeruk itu memiliki kandungan protein yang lebih sedikit dibandingkan dengan telur. Uji protein dengan asam cuka, terjadi pengumpulan protein dan endapan yang terbentuk dan dapat disebabkan oleh terjadinya koagulasi dan denaturasi protein. Denaturasi dapat mengubah sifat protein menjadi sukar larut dalam air. Penggumpalan ini disebabkan oleh penambahan asam. Penambahan asam ini akan menyebabkan denaturasi, rusaknya struktur protein, sehingga protein akan mengendap. Protein yang menggumpal atau mengendap merupakan salah satu ciri fisik dari terdenaturasinya suatu protein. Triyono 2010 halaman 3. Pada uji protein menggunakan garam, protein yang ditambahkan garam, daya larut protein akan berkurang. Akibatnya, protein akan terpisah sebagai endapan. Peristiwa pemisahan protein ini disebut salting out. Efek salting out disebabkan garam dengan konsentrasi tinggi dapat menghidrasi air dari permukaan molekul protein sehingga protein terendapkan. Proses fraksinasi bertujuan untuk memekatkan atau menjenuhkan. Kelarutan protein akan berkurang bila dalam keadaan larut protein ditambahkan garam-garam anorganik. Pengembangan terus terjadi karena kemampuan ion garam untuk menghidrasi, sehingga terjadi kompetisi antara garam anorganik dengan molekul protein untuk mengikat air. Kartika 2017 halaman 78. Uji protein menggunakan sabun. Sabun merupakan basa. Basa akan memecah ikatan ion intramolekul yang menyebabkan koagulasi protein. Semakin lama protein bereaksi dengan asam atau basa, kemungkinan besar ikatan ber tidak terhidrolisis, sehingga struktur primer protein rusak. Sabun dapat mengekstraksi suatu bahan.
dapat mendegrasi dinding sel dan menurunkan fraksi organik dari dinding sel. McManus 1978 halaman 90. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun pada kesimpulan praktikum uji kualitatif protein ini digunakan 5 bahan yang berbeda. Indikator yang digunakan pada uji kualitatif protein yakni 3 jenis pewarna makanan yang berbeda, merah, kuning, dan hijau. Hasil yang didapatkan yaitu susu sapi, susu kedelai, sari jeruk, dan putih telur mengandung protein, sedangkan gula tidak mengandung protein. Bahan-bahan makanan yang diujikan menunjukkan reaksi yang berbeda-beda terhadap perlakuan yang sama, yaitu pemberian reagen cuka sebagai asam, garam sebagai netral, dan sabun sebagai basa. Hal ini menunjukkan perbedaan tingkat protein pada masing-masing bahan makanan. Alhamdulillah, sekian laporan praktikum uji kualitatif protein dari kelompok 8 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.